Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarul Farida dengan NIM 2113147, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam semester 3 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Kindi dan pemikirannya. Tugas ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Filsafat Islam Klasik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron. Di sini saya ingin membahas pada 6 pembahasan, yaitu yang pertama riwayat hidup, kedua karya-karya, ketiga pemikiran tentang ketuhanan, keempat hakikat Tuhan, kelima bukti wujud Tuhan, dan yang terakhir sifat-sifat Tuhan. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas riwayat hidup Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabbah bin Imron bin Ismail bin Ash'ad bin Qais Al-Kindi atau kerap dikenal sebagai Al-Kindi. Ia lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 800 Masehi. Ayahnya Ishaq As-Sabbah seorang gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah. Kemudian melanjutkan ke Baghdad. Ia mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, dan astronomi. Disinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan, kesastraan, dan kebudayaan Yunani, serta sastra kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa. Next, karya-karya Al-Kindi. Karya ilmiah Al-Kindi kebanyakan berupa makalah, tetapi jumlahnya amat banyak. Dalam bidang filsafat, karangan Al-Kindi diterbitkan oleh Profesor Abu Ridho pada tahun 1950 dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falasifah, base 29. Makalah oleh Profesor Ahmad Fuad Al-Ahwani dengan judul Fi Al-Kitab Al-Kindi ila Muntasimbillah Falsafah Al-Ula. Dari karangan-karangannya diketahui bahwa Al-Kindi adalah penganut aliran eklektisitas. Dalam metafisika dan kosmologi ia mengambil pendapat Aristoteles, dan dalam psikologi ia mengambil pendapat Plato. Selanjutnya, pemikiran tentang ketuhanan. Persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud-wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Ada hakikat Tuhan. Tuhan menurut Al-Kindi sendiri adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada, dan ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Lalu di sini ada pembahasan bukti-bukti wujud Tuhan. Untuk membuktikan wujud Tuhan, ia menggunakan 3 jalan, yaitu barunya alam, keanekaragaman dalam wujud, dan ketiga, kerapian alam. Dan pada pembahasan yang terakhir, sifat-sifat Tuhan. Al-Kindi membuktikan keesaan Tuhan dengan mengatakan bahwa ia bukan benda, bukan form, tidak mempunyai kualitas, tidak berhubungan dengan yang lain, misalnya sebagai ayah atau anak, tidak bisa disifati dengan apa yang ada dalam pikiran, bukan genus, bukan differentia, bukan proprium, bukan asiden, tidak bertubuh, tidak bergerak. Karenanya maka Tuhan adalah keesaan belaka, tidak ada lain kecuali keesaan itu semata. Kesimpulannya bahwa Tuhan adalah sebab pertama di mana wujudnya bukan karena sebab yang lain. Ia adalah zat yang menciptakan tetapi bukan diciptakan, menciptakan segala sesuatu dari yang tiada. Ia adalah zat yang menyempurnakan tetapi bukan disempurnakan. Dalam kitab
fi al-falsafah al-ula dan juga dalam kitab fi wahdaniyatil ilahi wa tani fi ijmil alam, Al-Kindi telah membahas tentang adanya Allah, sifat dan zatnya. Sebagai orang yang dijuluki filosof Arab pertama dalam dunia Islam, Al-Kindi telah mengungkapkan sejumlah dalil tentang adanya Allah yang umumnya didasarkan pada pengamatan empiris terhadap kenyataan-kenyataan indrawi. Dan ini pada hakikatnya sejalan dengan tuntutan Al-Quran yang dalam berbagai ayatnya telah menghimbau manusia untuk mengamati, memperhatikan, memikirkan segala kenyataan di sekelilingnya dan juga di dalam dirinya. Baik, pembahasan demi pembahasan sudah saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.